Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Riki Irawan Sihombing, NIM 22010004 dari D3 Perminyakan Angkatan 22. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Tekbor 2 tentang well control. Langsung aja kita jelaskan, itu well control adalah prosedur untuk menjaga tekanan pada formasi terbuka atau yang terkena di dalam lubang sumur, untuk mencegah atau mengarahkan aliran fluida formasi ke dalam lubang sumur. Well control ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada upper balance dan under balance. Upper balance itu tekanan hidrostatik lumpurnya lebih besar daripada tekanan formasi. Sedangkan under balance itu tekanan hidrostatik lumpur lebih kecil daripada tekanan formasi. Nah, ini adalah gambar di mana suatu rig itu terjadi blowout. Di sini kicknya tidak dapat ditanggulangi lagi, maka terjadilah blowout. Selanjutnya itu ada primary well control. Primary well control adalah tekanan hidrostatik fluida yang lebih besar daripada tekanan formasi. Jika tekanan hidrostatik lebih kecil dari tekanan formasi, maka fluida formasi dapat masuk ke dalam lubang sumur. Nah, tekanan hidrostatik tidak hanya lebih besar dari tekanan formasi, tetapi juga tekanan hidrostatik tidak boleh melebihi gradien rekahan. Jika lumpur di dalam lubang terlalu berat, maka akan menyebabkan lubang sumur pecah yang akan mengakibatkan masalah sirkulasi, atau sirkulasi hilang, sebagian bisa juga hilang total. Selanjutnya itu ada secondary well control atau BOP. Nah, yang berikut ini adalah gambar BOP. BOP itu digunakan untuk mencegah keluarnya fluida dari lubang sumur. Agar dapat menggunakan BOP secara efektif untuk mengontrol sumur, penting untuk kita meminimalkan masuknya fluida ke lubang sumur dengan deteksi kick cepat dan menutup sumur. Nah, BOP ini untuk misal kita sudah ada tanda-tanda terjadinya kick, maka kita cepat-cepat untuk menutup sumur. Selanjutnya itu ada tertiary well control. Pengendalian sumur tersier adalah metode khusus yang digunakan untuk mengendalikan sumur jika pengendalian sumur primer dan sekunder gagal. Nah, berikut ini adalah contoh pengendalian sumur tersier. Yang pertama, kita mengebor sumur pelepasan untuk mengenai sumur yang sedang mengalir di sebelahnya dan mematikan sumur tersebut dengan lumpur yang berat. Yang kedua, kita pembunuhan dinamis dengan pemompaan lumpur berat secara cepat untuk mengendalikan sumur dengan kepadatan sirkulasi setara. Yang ketiga itu pompa barit atau gun itu untuk menyumbat lubang sumur agar aliran berhenti. Nah, yang terakhir itu pompa semen untuk menyumbat lubang sumur. Nah, ini adalah BOP preventer. BOP adalah untuk menutup lubang bor ketika terjadinya kick. Blowout terjadi karena masuknya aliran fluida formasi yang tak terkendalikan ke permukaan. Blowout ini juga biasanya diawali dengan adanya kick yang merupakan suatu intrusi fluida formasi bertekanan tinggi ke dalam lubang bor. Nah, BOP ini dipasang setelah casing permukaan. Selanjutnya itu ada annular preventer atau annular BOP. Annular ini adalah perangkat mekanis yang berfungsi untuk menutup lubang anulus, mengendalikan dan memantau sumur minyak dan gas untuk mencegah semburan liar. Annular preventer berisi rubber packing element yang dapat menutup lubang anulus baik lubang dalam keadaan kosong ataupun dalam rangkaian pipa bor. Nah, inilah gambar dari annular BOP. Selanjutnya itu ram preventer. Ram preventer ini dapat menutup lubang anulus untuk ukuran pipa tertentu atau pada keadaan tidak ada pipa bor dalam lubang. Jenis ram preventer yang biasanya digunakan yaitu pertama pip ram. Digunakan untuk menutup lubang bor pada waktu rangkaian pipa bor berada pada lubang bor.
Itulah P prime sebagai fungsi blowout preventer. Selanjutnya, peralatan tersebut digunakan untuk menutup lubang bor pada rangkaian pipa bor tidak berada pada lubang bor. Yang selanjutnya, fungsi blowout preventer shear rams digunakan untuk memotong drill pipe dan seal sehingga lubang bor kosong atau open hole. Terutama digunakan pada offshore. Itulah shear ram sebagai fungsi blowout preventer. Nah, inilah gambar dari ram preventer. Selanjutnya itu ada akumulator. Akumulator itu biasanya ditempatkan pada jarak sekitar 100 meter dari rig. Akumulator bekerja pada BOP stack dengan high pressure hydraulis atau saluran hidrolik bertekanan tinggi. Pada saat terjadi kick, crew dapat dengan cepat menutup blowout preventer dengan menghidupkan kontrol pada akumulator atau pada remote panel yang terletak pada lantai bor. Unit akumulator dihidupkan pada keadaan darurat, yaitu untuk menutup BOP stack. Nah, inilah kira-kira gambar dari akumulator. Selanjutnya itu ada choke manifold. Choke manifold itu merupakan suatu kumpulan fitting dengan beberapa outlet yang dikendalikan secara manual atau otomatis. Bekerja pada BOP stack dengan high pressure line, disebut choke line. Nah, bila choke manifold dihidupkan, membantu menjaga back pressure dalam lubang bor untuk mencegah terjadinya intrusi fluida formasi. Lumpur bor dapat dialirkan dari BOP stack ke sejumlah valve atau yang membatasi aliran dan langsung ke reservoir pits. Mud gas separator atau mud conditioning area back pressure dijaga sampai lubang bor dapat dikontrol kembali. Ini adalah gambar choke manifold. Nah, selanjutnya itu kick. Apa itu kick? Kick itu adalah salah satu kondisi di mana fluida formasi telah masuk ke dalam lubang sumur pengeboran, yang mana nantinya jika tidak ditangani menyebabkan fluida tersebut akan mendorong isi lubang yang ada di dalam lubang tersebut hingga ke permukaan, dengan kata lain semburan liar atau blowout. Ada dua sistem untuk mendeteksi kick, diantaranya totalizer volume VVT dan flow indicator. Totalizer volume VVT itu perangkat yang digunakan untuk memantau volume lumpur dan laju alirannya saat pengeboran, tripping, dan casing. Alat ini memberikan pembacaan atau informasi yang menunjukkan volume total cairan pengeboran yang tertahan di permukaan. Jika totalnya meningkat, dan peningkatan tersebut bukan karena teknisi lumpur yang menambahkan bahan kimia atau lumpur baru ke dalam sistem, maka tanda-tanda tersebut adalah tanda terjadinya kick. Sedangkan flow indicator itu alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran cairan atau gas yang mengalir melalui pipa atau sistem drainase dalam jangka waktu tertentu. Nah, flow indicator ini juga dapat mengukur volume, kecepatan, atau massa cairan gas. Pengukuran ini dapat digunakan untuk menentukan aliran massa, tekanan absolut, tekanan diferensi, atau viskositas. Mungkin sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.